pada kesempatan kali ini Kak Sri akan menjelaskan tentang pengertian dan komponen ekosistem. Adik-adik pasti tidak asing lagi ya, pasti sudah sering pergi ke sawah ataupun sering melewati saat pergi ke sekolah melewati sawah. Nah, di sini adik-adik menemui banyak sekali ya. Ayo coba sebutkan apa saja yang adik-adik bisa temui di sawah. Ya, adik-adik salah satunya bisa menemukan ada rumput, kemudian juga ada padi ataupun gulma lainnya. Nah, yang lain selain padi, kemudian ada rumput yang termasuk dia komponen biotik atau komponen hidup, makhluk hidup ya. Nah, selain itu juga adik-adik bisa temukan hewan ya, hewan yang adik-adik bisa temui di sawah seperti ada belalang, kemudian ulat, ada juga di sini kupu-kupu, kemudian ular, ada juga tikus, serta mungkin yang ditakuti adik-adik ya ada cacing juga tentunya. Nah, tadi yang Kak Sri sebutkan ada misalnya seperti padi, kemudian ada tikus, itu termasuk komponen biotik. Nah, kemudian adik-adik di sawah juga bisa menemukan ada tanah, kemudian juga ada air serta udara. Nah, itu termasuk komponen abiotik atau komponen tidak hidup. Nah, apa yang terjadi dengan kedua komponen ini? Kedua komponen ini saling melakukan hubungan timbal balik atau hubungan keterkaitan. Nah, inilah yang disebut dengan ekosistem. Masing-masing ekosistem. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas komponen ekosistem sawah dan komponen ekosistem kolam. Yang pertama, ayo kita mulai dari komponen ekosistem sawah. Memahami kan apa saja komponen ekosistem sawah. Selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang ekosistem kolam. Jadi ekosistem kolam atau kolam merupakan ekosistem buatan manusia. Selanjutnya di ekosistem kolam itu terdapat juga produsen, yaitu lumut contohnya, kemudian ada konsumen seperti ikan dan kecil maupun ikan besar, kemudian juga ada dekomposer atau pengurai, dalam hal ini binatangnya adalah cacing. Nah, untuk lebih bisa memahami, ayo kakak akan menunjukkan contoh ekosistem kolam. Nah, adik-adik, ini dia contoh ekosistem kolam ya. Jadi komponen yang ada di dalamnya yaitu yang pertama kita lihat dari komponen biotiknya ada teratai, kemudian di dalam sini ada ikan, baik ikan besar maupun ikan kecil, kemudian ada lumut ya. Jadi kakak akan tunjukkan di sini di bawahnya ada lumut ya, ada lumut. Oke, di sini ada lumut di bawahnya. Nah, di pinggir-pinggir kolam ini juga ada lumut. Nah, kita mulai ya dari produsen. Nah, produsen yang menjadi produsen di ekosistem kolam ini adalah lumut. Nah, karena lumut sebagai penyedia makanan bagi makhluk hidup yang ada di kolam. Nah, kemudian kita lanjut ke konsumen satu atau konsumen tingkat 1, yaitu ikan. Nah, ikan kecil. Nah, kenapa dia digolongkan sebagai konsumen tingkat 1? Karena dia hewan pertama yang mengkonsumsi atau makan lumut. Nah, kemudian ada ikan besar. Nah, ikan lebih besar dia sebagai konsumen tingkat 2. Nah, kemudian ada juga di sini di bawahnya itu, di bawah
dasar kolam ini ada tanah. Nah, dalam tanah itu ada pengurai. Jadi nanti ketika ada hewan yang mati atau tumbuhan yang mati akan diurai di tanah oleh cacing. Oke, demikian ya ekosistem yang ada di dalam kolam. Tadi penjelasan kakak tentang komponen ekosistem sawah maupun komponen ekosistem kolam. Adik-adik sudah bisa memahami apa saja komponen ekosistem sawah, komponen ekosistem kolam, serta pengertian ekosistem itu sendiri? Ya, tentunya sudah ya. Selanjutnya kakak akan menguji nih pemahaman adik-adik dengan memberikan beberapa pertanyaan. Siapkan ya alat tulis dan bukunya. Tadi penjelasan materi dari kakak demikian yang dapat kakak sampaikan. Hasil pertanyaan yang sudah adik-adik tadi jawab bisa dikoreksi oleh guru maupun orang tua adik-adik di rumah. Demikianlah untuk sesi kali ini. Terima kasih untuk adik-adik yang telah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.